Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, mengambil program studi manajemen S1, dan saya ada di MJ 502. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas hukum bisnis dengan dosen Pak Joko Suharyanto. Kita langsung saja ke soalnya. Untuk soal tugas hukum bisnis, yaitu pada tahun 2023 PT JKLMN, sebuah perusahaan startup teknologi di Indonesia, menghadapi gugatan hukum dari salah satu mitra bisnisnya terkait dugaan pelanggaran perjanjian kerjasama. Mitra bisnis tersebut mengklaim bahwa PT JKLMN tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan kontrak. PT JKLN berpendapat bahwa mitra bisnis tersebut telah melanggar beberapa poin dalam kontrak, sehingga kewajiban pembayaran dianggap tidak berlaku. Kasus ini mencuat ke pengadilan dan menyoroti pentingnya klausul kontrak yang jelas dalam hubungan bisnis. Next, soal yang pertama, apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis seperti kasus ini? Jadi ada aspek hukum yang penting yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis, yaitu pertama, klausul hak dan kewajiban adalah bagian dari perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak. Klausul ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Nah, yang kedua, klausul penyelesaian sengketa. Merupakan kesepakatan tertulis yang berisi cara penyelesaian perselisihan antara para pihak. Yang ketiga, ada klausul pelanggaran dan sanksi. Syarat dalam perjanjian yang menyatakan apa yang terjadi jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut. Nah, klausul ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Yang keempat, yaitu klausul force majeure, yaitu ketentuan mengenai kondisi di luar kendali, seperti bencana alam atau pandemi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak tersebut. Yang kelima, ada klausul royalti. Nah, ketentuan dalam kontrak yang mengatur pembayaran royalti atau penggunaan kekayaan intelektual. Klausul ini biasanya terdapat dalam perjanjian lisensi atau franchise. Nah, klausul royalti penting untuk memastikan kedua belah pihak sepakat tentang hak dan tanggung jawab finansial. Dalam kasus ini, mitra bisnis dapat memperhatikan terkait penyesuaian dan pengakhiran royalti, seperti pembayaran royalti dapat diberhentikan jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian dan tidak memperbaiki dalam waktu yang telah disepakati bersama setelah pemberitahuan tertulis. Selanjutnya, soal nomor 2. Bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis tersebut? Yang pertama, ada hukum perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang isinya itu jika salah satu pihak adalah konsumen atau jika perjanjian berdampak pada konsumen, maka hukum ini dapat menjadi acuan tambahan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jika kontrak dibuat secara elektronik, misalnya melalui email atau platform digital, Undang-Undang ITE ini mengatur keabsahan kontrak tersebut, pasal 5 dan 11. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pasal 1 angka 10. Yang dimana alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 1 angka 10 ini alternatif lembaga penyelesaian sengketanya, yaitu atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Next, soal nomor 3. Berikan rekomendasi mengenai penyusunan kontrak kerjasama yang dapat mencegah sengketa hukum di masa depan. Nah, untuk mencegah sengketa
hukum di masa depan, berikut adalah rekomendasinya. 1. Membuat format kontrak yang terstruktur dan jelas, yaitu format kontrak harus dibuat secara terstruktur, jelas, meliputi pendahuluan, ruang lingkup, kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketanya. Yang kedua, klausul utama yang perlu diperhatikan yaitu seperti identitas para pihak, ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak. Nah, identitas para pihak ini harus menuliskan secara lengkap identitasnya masing-masing pihak, seperti nama, alamat, nomor identitas hukum. Kemudian ada ruang lingkup kerjasama, yaitu menjelaskan dengan detail cakupan proyek atau kerjasama, termasuk tujuan produk atau jasa dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ya, selanjutnya ada hak dan kewajiban para pihak. Didefinisikan secara rinci hak dan kewajiban setiap pihak untuk menghindari ambiguitas atau ketidakjelasan. Yang menggunakan di mana klausul itu dibuat menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak multitafsir. Kemudian ada jadwal dan pelaksanaan, jadwal dan tahapan pelaksanaan. Nah, di mana di kontrak tersebut disertakan timeline pelaksanaannya atau milestone proyek atau target yang harus dicapai. Kemudian untuk ada juga mekanisme pembayaran, mencantumkan metode pembayarannya, kemudian jadwalnya dan mata uang pembayarannya dengan jelas. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa hukum yang sederhana. Nah, di sini di dalam klausul ini harus menghindari penggunaan bahasa hukum yang rumit atau multitafsir atau yang sulit dipahami, dan pastikan semua pihak memahami isi kontrak sebelum menandatangani. Artinya dengan menggunakan bahasa hukum yang sederhana, kemudian dengan ketelitian, itu sangat diperlukan. 4. Melibatkan konsultan hukum atau ahli. Kelima, sertakan klausul penyelesaian sengketa. Nah, mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati misalnya dengan negosiasi, mediasi, arbitrase, kemudian litigasi. Keenam, pengaturan tertulis untuk perubahan kontrak, yaitu buat klausul yang mengatur mekanisme perubahan kontrak apabila ada perubahan ya, seperti kebutuhan adendum tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, yaitu memastikan kontrak mematuhi peraturan hukum yang berlaku di wilayah operasional atau di wilayah Indonesia. Kedelapan, lakukan validasi dan uji kelayakan kontrak, yaitu sebelum kontrak ditandatangani, lakukan simulasi untuk mengidentifikasi potensi risiko dan pastikan semua pihak telah membaca atau memahami dan menyetujui isi kontrak secara menyeluruh. Yang kesembilan, tambahkan klausul confidentiality dan non-compete, yaitu untuk melindungi informasi sensitif, yaitu pertimbangannya klausul non-compete untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Ya, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.